Hai ra nữa. Đúng rồi. Đó. Bô. Nheo bên này đừng nheo vậy cái hít cắm đi này đừng nheo có hay bữa chuyến này lên đi lấy luôn Halo guys, selamat pagi. Jadi hari ini udah hari pertama Imlek di negara Vietnam ya. Di sini Imleknya nggak seperti di Kota Pamangkat ataupun di Singkawang ya. Di sini Imleknya itu kayak ya nggak terlalu meriah dan mereka nggak terlalu merayakan ya. Nggak merayakan maksudnya itu kayak gimana? Mereka itu nggak dekorasi kayak di jalan-jalan gitu, ada kasih pasang lampion dan sebagainya, dan merah-merah di rumahnya ataupun nyalakan petasan gitu ya, mereka nggak sama sekali. Jadi perbedaan dari perayaan Imlek di negara Vietnam ini, mereka cuma dekorasi beberapa tanaman kayak pohon kecil gitu, terus ada beberapa bunga dan juga makanan-makanan, kacang-kacangan dan sebagainya, cuma nggak ada kue lapis atau kue-kue manisan yang lainnya gitu ya. Terus suasana Imlek di sini kayak biasa-biasa aja gitu loh. Lebih asik kalau kita Imleknya di Indonesia, kampung halaman saya, Kota Pamangkat. Jadi teman-teman bisa lihat di sekitaran saya ini, saya kasih lihat kepada teman-teman dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini mereka nggak dekorasi kayak gimana ya. Cuma dekorasi ini aja, ranting pohon dikasih beberapa merah-merah dan gantungan-gantungan kayak lampion gitu kecil sama tali merah gitu ya. Terus kalau untuk Imleknya di negara Vietnam ini, mereka lebih mengutamakan tanaman bunga-bunga kayak gini nih. Jadi kata mereka harus ada 5 jenis bunga. Jadi untuk melambangkan kemakmuran dan juga tambah rezeki. Nggak tahu ya saya. Beda banget sama dengan kampung halaman kita. Jadi teman-teman bisa lihat bunganya ini. Dan ini jalanannya ini nggak semeriah di tempat kita gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat nggak ada pasangan lampion dan sebagainya. Ada beberapa sih ya di atas sana, di sebelah rumah sana. Dan di jalanan kemarin pas saya jalan-jalan juga nggak ada gitu loh. Nah oke teman-teman, jadi saya mau cerita sedikit tentang di negara Vietnam ini. Kenapa mereka nggak terlalu memeriahkan perayaan Imlek seperti di kota kampung halaman saya, di Kota Pamangkat ataupun di Singkawang. Karena saya dengar dari cerita istri saya, katanya dulu negara Vietnam ini sempat mau dijajah sama negara Cina ya, negara Tiongkok. Jadi mereka sempat mau mengambil seluruh
daratan atau kawasan negara ini untuk dijadikan bagian wilayah ke negara mereka. Dan juga ada beberapa potong kisah juga, katanya dulu banyak orang negara Cina pura-pura masuk ke negara Vietnam untuk berdagang, tapi nggak taunya mereka mau meracunin semua orang-orang Vietnam supaya meninggal gitu loh. Jadi supaya di negara Vietnam ini nggak ada orang Vietnamnya lagi, jadi mereka tinggal ambil negaranya gitu. Jadi oleh karena sebab itu, mereka orang-orang aslinya kayak disebut orang pribumi di negara Vietnam ini sangat-sangat benci sekali terhadap orang Cina. Jadi begitulah ceritanya, mereka sangat membenci orang Cina atau budaya Cina atau apapun yang berkaitan dengan Cina itu sampai 7 turunan gitu loh. Jadi mereka itu nggak menyebutkan seperti Happy Chinese New Year. Mereka akan membuang kata Chinese-nya. Mereka cuma akan menyebut sebagai Happy New Year ataupun Selamat Tahun Baru gitu loh, atau bahasa Inggrisnya Happy Lunar New Year. Jadi begitu teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat kalau hari ini adalah hari pertama Imlek dan saya nggak mengenakan baju merah gitu. Jadi mereka nggak terlalu memeriahkan kayak hari pertama itu harus pakai baju merah gitu. Ya terserah kamu lah mau pakai baju apapun, yang penting itu baju baru gitu. Kalau untuk versi orang Tionghoa-nya di negara Vietnam ini, saya masih kurang tahu apakah mereka juga mengikuti budayanya orang pribumi di sini atau enggak gitu ya. Karena saya enggak ada temen orang Tionghoa di negara Vietnam ini, jadi saya enggak tahu di rumahnya ada dekorasi kayak lampion-lampion, lampu kelap-kelip atau apa. Jadi saya nggak terlalu mengetahui hal tersebut. Nah, teman-teman juga bisa lihat di meja ini ada beberapa kacang-kacangan untuk orang datang ke sini, main ke rumah, bersilaturahmi gitu ya. Jadi ada beberapa hidangan ya kayak kuaci, permen, ada beberapa kacangan, dan juga ini adalah manisan ya. Dan tentunya ada teh. Nah, jadi di sini perayaan Imleknya kebanyakan ya orang-orang beli semangka kayak gini, yang semakin gede semakin bagus ya. Buah semangka yang ada dijual di tepi jalan itu ada banyak yang berukiran bahasa Vietnam, jadi mereka ukir sendiri gitu ya. Ada juga yang enggak ada, jadi mereka ambilnya yang polos kayak gini. Yang penting masih ada tangkainya kayak gini, jadi kelihatan lebih cantik ya. Terus kita bisa tempelin kayak stiker kongsi pacai, tapi ini bahasa versi dari orang Vietnamnya gitu. Dan teman-teman juga bisa lihat di perayaan Imlek sini mereka nggak menyediakan kue lapis ataupun kue-kue yang manis itu ya. Jadi orang datang ke sini mau berkunjung atau bersilaturahmi itu kayak gimana, saya masih belum tahu, masih belum berpengalaman. Jadi nanti kita lihat aja, nanti katanya saudara-saudaranya akan datang ke sini untuk berkunjung dan bersilaturahmi. Jadi datang ke sini untuk saling berbagi angpau gitu ya. Dan apakah nanti kita akan keluar makan-makan atau gimana, atau mereka datang ke sini makan apa aja, saya masih belum tahu. Jadi ikutin aja video saya sampai nanti ya. Oke guys. Nah teman-teman, jadi sekarang udah siang. Jadi sekarang udah makan siangnya. Jadi ini makan siangnya bisa makan nasi ataupun makan roll. Jadi ada roll tradisional dari makanan Vietnam ini. Rollnya itu gulungan kulit nasi ya, rice paper. Jadi saya akan tunjukin ke teman-teman gimana cara gulungnya ya. Oke. Jadi ini digulung dengan air hangat ya, bukan air panas ya. Air hangat aja supaya kertas nasinya ini lembek
lembek, agak lembek gitu. Terus disimpan salad ataupun daun seladi atau daun selada ya. Habis itu bisa simpan timun, dan setelah itu teman-teman bisa simpan ini mie-nya dan sayur-sayuran, tofu, ada tofunya, the fried mushroom, carrot, and cassava. Jadi setelah digulung ya kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Umumnya itu mereka orang sini kebanyakan makan roll yang kayak gini. Nah biasanya gulungannya itu ada juga gulungan yang di dalamnya itu ada daging babi ataupun daging seafood ataupun yang lain-lain sebagainya. Jadi hari ini adalah hari pertama dari hari Imlek, jadi kita makan yang vegetarian. Jadi gulungannya itu gulungan vegetarian, gulungan sayur-sayuran gitu aja. Oke guys, makan dulu, coba dulu rasanya. Oke. Ngon trời. Ngon. Nồi tươi quá. Trời ơi, chọn miếng đẹp trai quá ha. Nah, di sini ada beberapa saudaranya yang udah datang untuk berkumpul untuk merayakan hari Imlek bersama. Dan juga ada yang mau makan-makan, dan juga di sini kami juga mau bermain hoki-hokian ya, untuk bermain judi kecil-kecilan di sini. Ini udah merupakan tradisi sih ya untuk di negara Vietnam ini untuk hari pertama Imlek bersama gitu. Không, bây giờ cứ lấy đi của con. Chỗ chị hai nè. Đủ nào cũng được á. Hai vòng trời ơi vòng dữ quá. Hai thằng Tây rồi đó. Anh Cưng ơi. Vô vòng dữ quá. Sao đâu? Yếu mẹ mình lớn. Hai ra có cầu không? Không thì chín nước à. Hai ra nữa. Vô lúc rồi. Bù. Đừng như vậy cái chiếc cắm đi. Này đừng nhau. Có hay bữa. Chiếc này lên đi. Lấy lại luôn. Nah, itulah beberapa keseruan di Imlek bersama ini. Untuk hari pertama Imlek bersama ini, mereka melakukan permainan judi kecil-kecilan untuk menyambut rezeki datang ya. Ini bukan untuk judi yang kayak ketagihan gitu ya teman-teman. Nah, setelah semua keluarganya udah datang dengan lengkap, jadi gak ada kurang satu orang pun. Jadi kita sekarang di sini langsung menuju ke makam leluhurnya untuk melakukan penghormatan, kayak bersilaturahmi ke rumah orang tuanya atau orang leluhurnya gitu ya. Jadi kita datang ke sini berkunjung untuk melakukan persembahan dan juga menghormati dan juga kayak sembahyang gitulah, sembahyang untuk menghormati leluhur gitu ya teman-teman. Ini lagi keluar di sebelah rumah saya ada jualan air minuman tebu.
Ủa xay vậy hả chị Phụng, không có điện hả chị Phụng? Ini prosesnya. Nah teman-teman, jadi bisa lihat suaminya ini lagi mengupas kulit tebu sebelum untuk digiling ya, air tebunya. Dan di sini adalah situasi warungnya, agak sederhana kayak warung-warung biasa, warung minum biasa. Ada es kelapa juga dan juga ada es sasi atau es bersoda gitu. Dan sekarang minuman kita udah selesai dipersiapkan dan udah ditutup dan dikasih kantong plastik ya. Good. Very good. Minumannya segar banget, minuman air tebu. Tapi ini nggak cuma air tebu doang, dia ada kasih lime, ada kasih apa itu jeruk nipis ya. Jadi rasanya itu nggak terlalu manis dan juga ada rasa masam gitu. Jadi enak banget. Dia ada juga kalau misalkan teman-teman mau request nggak kasih jeruk nipis juga bisa, cuma air tebunya doang. Cuma saya nggak mau, itu terlalu manis ya. Jadi kalau kasih jeruk nipis kan lebih segar gitu ya. Enak banget. Jadi suasana sekarang kan lagi panas banget. Jadi pas minum ini jadi segar banget gitu. Nah setelah sesudah break, kita akhirnya memasuki acara utamanya, yaitu acara untuk membagi-bagi angpau dan ceramah dari orang yang paling tertua di keluarga ini ya. Nah teman-teman, di sini bisa lihat mertua saya di sini adalah dia umurnya yang paling tua di keluarga ini. Jadi dia selalu tiap tahunnya memberikan ceramah untuk menyambut Imlek bersama ya. Jadi di sini yang berkumpul adalah saudara-saudara intinya yang orang tua ini, dan belakangnya itu adalah anak-anaknya dan juga beberapa sepupunya dan juga para menantunya yang ikut merayakan Imlek bersama ini. Nah setelah beliau selesai ceramah dan beliau mengeluarkan angpau untuk kasih kepada leluhur yang ada di atas yang untuk disembah, dan seterusnya dia memberikan angpau ke seluruh keluarga inti dan juga anak cucu dan menantu, dan saya juga termasuk gitu. Happy New Year for everyone, and wish everyone get fortune and long life forever.
guys, jadi udah selesai sesi untuk bagi-bagi angpaunya. Nggak nyangka umur segini masih dapat angpau banyak. Bố đâu, bố đâu? Sao? Bố gì ở đây để bắt gì bố? Rồi, có ba. Út. Bảy. Bảy bên đây hay từ bên đây? Từ. Bảy. Thấy không? Bà chê không? Bảy là ít nữa. Năm. Chưa. Bố. 2. 5. Rồi. Tay. Trời Ngồi chết rồi đúng rồi. Trời không thấy tay gì chơi vậy? Trời ơi. Trời không có tay gì trơn rồi. Tay. Mười. Bảy lên nước nè. Ba nè. 5 thôi nè. 7 Bảy chạy. luôn. Tay. 5 thôi nè. Bảy luôn. 5. 6. Tay nè. Tay. Ăn nữa gì kêu ăn nữa. Nah, setelah kita selesai adu nasib, akhirnya kita di sini langsung makan-makan. Karena sehabis makan-makan, kita semua rencana mau keluar lagi, jalan-jalan gitu ya. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita sekeluarga keluar pergi untuk duduk di kafenya salah satu saudara kita ya yang ikut bersama merayakan Imleknya ya. Jadi kita diundang untuk ke kafenya untuk meminum beberapa minumannya, minuman kopi dan juga beberapa bubble tea dan juga banyak banget es buah gitu ya untuk mencicipi kedainya, minuman di kedainya. Nah, dan di sini saya memesan kopi legendaris di negara Vietnam ini adalah kopi telur ya. Jadi ini kopi di atas campurannya itu adalah telur ya. Telurnya rasanya agak masin, mungkin mereka itu memakai telur asin, dan pas saya meminumnya itu rasanya enak banget. Jadi itu rasanya itu complicated banget ya. Jadi ada campuran telur masin, rasanya masin dan juga rasa manis dan juga rasa pahit. Jadi sangat complicated banget rasanya untuk secangkir kopi itu. Nah, setelah kita sekeluarga bersantai, habis santai kita rencana mau pulang, dan kita juga melihat di kaki limanya ini banyak banget pelanggannya duduk-duduk sekeluarga, ada juga berkumpul sama teman-teman. Dan di depan saya ini ada nenek-nenek yang jual gorengan yang serba 2.000 Vietnam dang. Jadi ini sangat murah banget, tapi saya kebetulan udah sangat kenyang banget dan enggak berniat untuk membelinya. Sayang banget ya. Padahal kalau saya membelinya, saya bisa mencoba beberapa gorengan yang ada dijual sama nenek-nenek tersebut. Dan juga di depan sungainya ini ada tempat duduknya lagi. Jadi di seberang kafenya itu teman-teman bisa pilih tempat duduknya. Nah, oke teman-teman, jadi kegiatan hari ini dari sore ya sampai malam juga cukup banyak. Jadi untuk perayaan Imlek di negara Vietnam ini ternyata mereka lebih senang untuk berkumpul keluarga gitu loh. Jadi semua keluarganya datang ke tempat di sini karena di sini adalah rumah
orang tua, kayak rumah leluhur lah gitu. Jadi setiap perayaan Imlek atau hari besar apapun, mereka semua sekeluarga akan datang ke tempat ini untuk merayakannya gitu loh. Jadi tadi teman-teman juga udah ngeliat mereka habis silaturahmi di sini juga ke belakang untuk mengunjungi makam-makam leluhurnya dan juga sembahyang. Terus habis itu juga ada permainan kayak judi. Untuk permainan membawa rezeki aja sih sebenarnya, itu cuma permainan biasa yang udah ada pada umumnya di sini gitu loh. Terus juga ada pertukaran angpau dan juga sesi-sesi menghormati yang lebih tua dan tata krama dan sebagainya. Dan setelah itu makan-makan. Habis makan-makan dan juga ke kafe saudaranya di dekat tepi sungai tadi yang saya rekam. Jadi itu sekilas dari kegiatan hari ini Imlek untuk hari pertama. Jadi besok atau hari berikutnya mungkin kami akan keluar jalan-jalan gitu loh. Jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu, dan ketemu lagi di video saya berikutnya ya teman-teman.